Kartini. Pukul 3 pagi, saya bangun untuk siap-siap karena kereta pertama berangkat pukul setengah 6. Tapi sampai di stasiun, tetap saja nyaris terlambat. Sehingga tak sempat antre beli karcis. Dengan panik, saya sambar tiket dari tukang catut. Kemudian, setelah berada di dalam kereta, baru saya sadari bahwa saya telah terkecoh. Itu bukan kereta cepat Argo Gede, melainkan Parahyangan. Argo Gede berangkat setengah 7. Alangkah teganya tukang-tukang catut itu menipu orang-orang yang sedang bingung. Saya menyumpah-nyumpah dalam hati. Sesungguhnya itu bukan penipuan pertama. Tapi saya sudah berkali-kali tergilas oleh sapa dan senyum tukang-tukang catut yang pintar bersandiwara itu. Mereka bagaikan tukang sihir, sehingga saya selalu lupa. Ya, kemudian tertipu lagi. Kekonyolan yang benar-benar tidak boleh dimaafkan. Ketika kereta bergerak, 2/3 kursi masih kosong. Saya mencoba bersabar dengan menerima itu sebagai pelajaran bagi orang yang ceroboh. Tetapi tiba-tiba darah saya tersirap. Di ujung gerbong tampak seorang wanita duduk dengan sanggulnya yang bundar. Saya kaget. Tidak ada perempuan lain yang memiliki sanggul sebesar itu. Itu pasti Raden Ajeng Kartini. Seluruh umpatan saya kepada tukang catut terlempar jauh. Sambil menenangkan debar jantung, saya dekati wanita itu. Langsung menyapa. "Selamat pagi, Bu." Perempuan itu menoleh. Ya Tuhan, tak salah lagi. Itu Raden Ajeng Kartini. Wajahnya bundar dan cantik, melempar bau kebangsawanan. Ia mengenakan kebaya putih seperti Yeni Rahman dalam film Kartini, dan di bawahnya jari ketat. "Selamat pagi." Saya terpesona. Ibu dari mana? Kok pagi-pagi meruput begini sudah ada dalam kereta?" Dia tersenyum ramah. "Loh, ibu kan habis menghadiri perayaan hari ulang tahunku yang ke-100. "Oh, iya. Di mana, Bu?" "Iya, di kantor-kantor. Nggak baca beritanya di koran." Saya tersenyum menutupi malu. Iya, iya, saya lupa. Sekarang ibu mau pulang?" "Betul." "Boleh saya duduk di samping ibu?" "Oh, silahkan. Kosong kok." Dengan hati-hati saya duduk di dekatnya. Ibu Kartini tersenyum, lalu meraba sanggulnya. Saya mengangguk, merasa harus memberikan komentar, kemudian menyampaikan pujian sebagai basa-basi. Banyak orang yang meniru sanggul ibu, tapi saya kira hanya ibu yang paling pas memakai gelungan seperti itu. Maksud saya sebesar ini sekarang. Kartini tersenyum. "Tapi sebetulnya kepala ibu jadi keberatan di belakang karena sanggul ini. Lihat, menoleh juga agak susah. Kalau tidak hati-hati, tusuk kondenya bisa lepas. Kalau ceroboh, berpaling bisa ambrol. Jadi terpaksa bergerak perlahan-lahan. Akibatnya leher ibu jadi pegel." "Tapi itu kan membuat gerakan ibu menjadi anggun, Bu."
Memang begitu maksudnya. Segala aturan dan beban itu memang disengaja. Itu sudah merupakan paket agar tingkah laku jadi selalu laras dan terkendali. Tekanan adalah juga kendali. Tapi maaf, sebentar. Kartini lalu membuka dompetnya. Ia mengeluarkan kaca kecil lalu mengaca. Ia memencong-mencongkan mulutnya. Setelah itu ia mengambil lipstik dan mulai mengoles bibirnya. Saya kaget. Ibu pakai gincu? Kartini mengangguk. Iya, tadi ibu disuguh duren. Sebetulnya ibu tidak tahan baunya. Tetapi setelah dicoba enak sekali. Jadi keterusan, tidak bisa berhenti. Hanya sayangnya lipstik ibu jadi luntur. Kalau bibir pucat, jadi kelihatan seperti orang sakit. Pucat nggak? Dengan agak malu, saya amat-amati bibirnya. Terus cepat menjawab. Sekarang tidak. Alhamdulillah. Makanya dipoles sedikit. Tapi kalau terlalu tebal juga kurang baik. Punya tisu? Apa? Kertas tisu. Saya terkejut. Lalu mencari-cari di kantung celana. Kebetulan ada sisa tisu kamar kecil yang biasa saya buntal untuk menghapus ingus kalau mendadak pilek di tengah orang banyak. Tapi ini tisu kamar kecil, Bu. Tidak apa. Asal belum dipakai. Belum dipakai kan? Belum. Saya mengulurkan tisu itu. Kartini membeberkannya rapih dan kemudian mengecapkan bibirnya di situ. Gambar bibirnya tertinggal di kertas itu. Ketika ia hendak membuangnya, saya segera mencegah, minta izin untuk menyimpan. Ia bingung. Untuk apa? Ya, untuk kenang-kenangan, Bu. Segala sesuatu tentang ibu sangat berharga. Apalagi saya juga punya anak perempuan. Tapi itu kan bekas lipstik. Justru itu, Bu. Kartini menggeleng-geleng, tidak mengerti. Tapi ia rupanya tak mau memperpanjang, karena saya berhasil menunjukkan bahwa saya menyukai tisu bekas lipstik itu. Ia kemudian meraba-raba sanggul. Lagi-lagi saya terkejut, karena sanggul itu tiba-tiba ditariknya sampai ambrol. Loh, kok dilepas, Bu? Habis berat. Mumpung lagi sepi, nggak ada yang lihat kan? Nggak ada lihat begini. Saya bengong. Bukan karena sanggul itu, tapi karena setelah sanggul itu lepas, rambut Kartini langsung jatuh tergerai. Hanya sepanjang bahu. Pada beberapa bagian tampak berwarna pirang. Ini bukan cat rambut, kata Kartini seperti buru-buru hendak menenangkan. Ini akibat obat penghitam. Ya, obat penghitam rambut. Ibu sudah mulai ubanan. Kalau hitamnya sudah mulai luntur, warnanya jadi berubah pirang begini. Biasanya ibu selalu ke salon sebelum berangkat. Tapi kali ini sudah terlambat karena terlalu banyak peringatan yang harus ibu hadiri. Ibu menggantungkan sanggul di sangkutan dinding kereta, lalu melirik ke depan. Maaf, ibu mau ke belakang dulu. Kamar kecilnya di sana kan? Betul, Bu. Bersih enggak ya? Kalau masih pagi biasanya bersih. Silakan, Bu. Bisa tolong liatin sebentar barang-barang ibu? Iya, Bu. Silakan. Terima kasih. Saya berdiri dan memberi jalan. Ibu Kartini bangkit dengan agak susah, kemudian ngeloyor ke kamar kecil. Saya tetap berdiri memandangi sanggulnya.
Salah satu kostum yang menjadi ciri khas Kartini itu seperti benda wasiat yang masih menyimpan wibawa, walaupun sudah dipisahkan dari pemakainya. Saya takjub karena merasakan ada kekuatan di dalam aksesori itu. Apakah itu pengaruh karisma dari ibu atau karena kepercayaan saya sendiri yang dihisapnya? Saya mencoba menyimak. Maaf, terdengar sebuah suara lembut memotong dan pundak saya terasa dicolek dari belakangnya. Saya berpaling. Seorang wanita cantik berdiri menyemburkan parfum yang segar. Ia memakai t-shirt ketat yang terlalu pendek hingga perutnya tak tertutup. Blue jean yang melilit pinggangnya begitu rendah sehingga pusarnya kelihatan. Terus terang, meskipun masih pagi, sudah terasa mengganggu iman. Ia tersenyum, bibir dan matanya genit. Tapi itu mungkin hanya perasaan saya yang konyol. Karena ia tampak hendak duduk, saya buru-buru mencegah. Maaf. Ini sudah ada orangnya. Ia tercengang. Oh iya? Iya. Orangnya sedang ke kamar kecil. Kenapa Anda tidak duduk di sebelah saja? Itu kan masih banyak yang kosong. Tapi itu kan tempat dudukku. Saya terkejut. Apa? Ia tersenyum. Pangling ya? Pangling? Ini kan aku. Ibu? Iya, masa lupa? Saya tercengang, kaget melihat di tangannya ada kebaya dan kain batik yang tadi dipakainya. Rupanya ibu tadi ke kamar kecil untuk salin. Habis gerah dan kikuk pakai kebaya dan jarik terus. Kurang praktis, kata Kartini sambil kembali ke tempat duduknya. Ya, kalau itu untuk kepentingan upacara, tidak apa. Biasa juga ibu tahan. Tapi kalau sudah naik kereta begini, ibu tidak bisa lagi menanggungnya. Ibu lebih suka yang praktis begini. Masa naik kereta pakai hak tinggi, bisa-bisa keseleo. Lanjut Kartini sambil melepas sandal hak tingginya dan mengganti dengan sepatu Nike putih. Saya bingung. Ibu kok memakai pakaian seperti anak muda begini? Pakai lutut robek segala. Maaf, itu udelnya juga kok ditontonkan? Apa nanti tidak masuk angin? Kartini tertawa. Emang kenapa? Ibu kan tidak berubah karena pakaian ibu begini, ya kan? Ibu tidak akan berubah karena pakaian ibu diganti. Ibu tetap ibu walau pakai pakaian seperti ini, ya kan? Habis ibu juga senang karena praktis dan kelihatan aktual. Masa mentang-mentang ibu sudah tua mesti ngelomprot dan pakai pakaian jarik dan kebaya terus? Gerah kan? Oh, kenapa? Nggak setuju kelihatannya. Bukan. Saya juga tidak suka kalau istri saya berpakaian seperti ibu-ibu. Saya maunya supaya dia memakai pakaian yang tidak ketinggalan mode. Kalau begitu sama. Tapi masa ibu juga? Iya dong. Tapi kalau ibu saja sudah seperti ini, nanti istri saya tidak akan mau lagi pakai kain dan kebaya. Apalagi anak saya. Kan saya juga ingin supaya dia sekali-sekali pakai pakaian tradisional. Nah, itu kan budaya kita, Bu. Malah kalau pakaiannya bagus, seksinya kan tidak kalah dengan kalau pakai tidak kalah dengan kalau pakai rok sepan. Kartini tersenyum, lalu berdiri lagi.
Dia menurunkan sebuah koper dari rak barang di atas tempat duduk. "Loh, ibu mau kemana?" "Turun. Ini kan stasiun Jatinegara." Saya melihat keluar jendela kereta. Memang ibu mau ke Jatinegara?" "Loh, itu lagu yang dinyanyikan oleh Sam Simon." Oleh Sam Simon? Kan? Tentang stasiun Jatinegara." Kartini lalu bersenandung. "Di Jatinegara kita kan berpisah." Ia mengangguk dan kemudian melintas pergi. Saya terpesona. Tak sempat mencegah, apalagi ketika berpaling di pintu. Ibu tampak sedang mengeluarkan rokok dari tasnya. Seorang kuli menolongnya dengan gregetan. Ya. Ibu masih sempat menawarkan kepada saya dari jauh. Tentu saja saya menolak. Saya tidak suka orang merokok di tempat-tempat umum, apalagi perempuan. Bukan karena saya menganggap merokok itu pekerjaan laki-laki, melainkan karena termakan kampanye jantung sehat. Saya heran, mengapa orang setuju saja merayakan upacara bunuh diri itu sambil memperkaya para pemilik pabrik rokok. Ibu Kartini masih sempat menghembuskan asap rokoknya dengan nikmat, lalu melambai dan turun kereta. Saya tak balas melambai karena terpukau. Apa yang dilakukannya begitu wajar, sama sekali tak terasa sebagai kegenitan untuk menarik perhatian, apalagi sekedar bunuh waktu. Ia memang membutuhkannya, jadi tampak autentik sehingga saya jadi lupa bersikap. Baru setelah gerbong kereta mulai bergerak lagi, saya sadar sanggul dan kostumnya tertinggal di tempat duduk. Saya buru-buru mengetuk-ngetuk jendela. Ya, jendela kereta sambil memanggil, "Ibu! Ibu!" Ibu sudah tidak ada. Stasiun Jatinegara segera terlempar ke belakang, dan sanggul serta kostum ini menjadi urusan saya. Saya mulai berpikir, apa itu disengaja? Akhirnya saya ambil keputusan untuk memasukkan saja semua itu ke dalam tas gendong saya untuk dibawa pulang. Kapan-kapan akan saya kembalikan. Bagaimana kalau besok beliau harus menghadiri peringatan hari lahirnya lagi? Masa tanpa sanggul dan kebaya? Tengah malam, ketika urusan selesai, saat saya pulang kembali ke rumah, tak ada yang menyambut dan menyapa saya seperti biasa. Ya, untuk pertama kalinya saya bersyukur, karena berarti tak ada juga yang bertanya mengapa saya pulang membawa sanggul, kebaya dan jarik. Tak sempat melepas celana, saya sendiri segera tertidur karena sangat lelah. Namun esoknya pagi-pagi sekali istri saya sudah datang menggebrak. "Hei, apa-apaan ini?" teriaknya sambil mengangkat sanggul, kebaya dan jarik itu. Saya tidak segera menjawab karena hampir saja lupa kenapa barang-barang itu ada di dalam tas gendong saya. "Untuk apa ini, ha? Kenapa tidak beli minyak wangi atau coklat saja untuk oleh-oleh? Biar tidak tendensius begini." "Tapi itu sanggul Ibu Kartini." "Aku tahu. Itu kebaya dan kain yang dipakainya." "Aku tahu. Tapi maksud kamu apa? Supaya aku ikut mengkampanyekan agar anak kita pakai sanggul, pakai kebaya, pakai jarik, supaya kelihatan lebih feminim? Nggak usah ya. Biar dia menjadi dirinya sendiri." "Bukan." "Hah? Bapak mau nyindir ya?" "Bukan." "Apa salahnya perempuan pakai celana? Terganggu ya?" "Bukan." "Kenapa mesti ingin pakai pakaian Raden Ajeng Kartini? Yang penting kan pikirannya." "Apa Kartini nyuruh perempuan pakai sanggul, jarik dan kebaya? Dan kalau menolak bukan perempuan?" "Bukan." "Supaya aku punya kepribadian." Kamu sudah gila, Pak. Apa kamu kira perempuan karir yang tidak mau memasak dan tidak mau tinggal di dapur itu tidak punya kepribadian?
Itu interpretasi seenaknya pada semangat Raden Ajeng Kartini dari ego para laki-laki. Ayo kembalikan ini. Istri saya mencampakkan sanggul dan kostum itu ke dekat saya. Apa kamu kira hanya dengan memakai pakaian itu aku bisa menjadi perempuan yang ideal? Itu penafsiran Kartini yang terlalu maskulin. Ibu Kartini itu sebuah konsep perjuangan kebebasan dan kesetaraan perempuan, bukan kostum. Laki-laki selalu cenderung untuk menyesatkan supaya kita perempuan lupa pada cita-cita, sehingga peringatan Kartini lebih menjadi seremonial ketimbang pewarisan konsepnya yang mengajak perempuan Indonesia untuk membebaskan dirinya dari segala ikatan, membebaskan dari dominasi bapak-bapak yang mata keranjang. Kamu mau perempuan kembali menjadi makhluk dapur, sumur, dan tempat tidur? Itu kuno, Pak. Kuno sekali. Terlalu ketinggalan zaman. Saya tidak menjawab, sebab saatnya tidak menguntungkan. Istri saya sedang amat militan. Ia hendak pergi arisan bersama teman-temannya. Kalau dihambat dengan diskusi, ia bisa telat, nanti ngamuk lagi. Saya biarkan saja ia terus marah-marah sampai lenyap bersama kawan-kawannya. Lalu saya kumpulkan lagi kostum itu. Anak perempuan saya yang hendak berangkat kuliah menghampiri. Ada apa, Pak? Enggak apa-apa. Jangan begitu. Bapak sedih karena ibu tidak mau memakai sanggul dan kostum Kartini. Saya terkejut. Bukan. Kenapa kamu berpikir begitu? Hanya menebak saja. Tidak. Kenapa aku harus sedih? Ibumu tidak harus memakai pakaian begini kalau dia tidak suka. Tapi Bapak kan maunya ibu pintar memasak dan lebih banyak di dapur. Iya sih. Kalau ibu kamu pintar memasak, kita bisa lebih hemat daripada terlalu banyak arisan dan urusan sosialisasi begini. Rumah jadi tidak ada yang merawat. Tapi tidak berarti aku ingin memaksa. Kalau ibu kamu lebih senang begini ya sudah, tak apa. Cinta itu kan memberi dan tidak perlu menerima. Aku menerima ibu kamu sepenuhnya. Ya, asal ia bahagia, aku ikut senang. Anak saya tertawa. Bapak hipokrit. Apa? Bapak pasti maunya ibu memakai kostum Kartini ini dan jadi ibu rumah tangga. Sama sekali tidak. Bukan kostum yang membuat perempuan menjadi Kartini, tapi cita-cita. Anak saya kembali tertawa. Kau ketawa? Karena Bapak hanya mengulangi apa yang tadi ibu katakan. Aku kan dengar semuanya. Coba lihat sanggulnya. Sebelum sempat mencegah, anak saya sudah mengambil kostum Kartini dan menaksirnya. Wah, ini kelihatan oke juga. Oke, bagaimana? Iya, di kampus kan ada peringatan Hari Kartini sekarang. Aku tidak tahu mesti pakai apa. Ya, kalau pakai yang ini kelihatannya cocok. Kalau ada door prize gede-gedean sanggul, pasti aku yang bisa menang. Anak itu lalu berbalik hendak masuk ke kamarnya membawa kostum itu. Jangan. Mau Bapak kembalikan. Kamu mau ngapain? Tapi terlambat. Anak saya sudah masuk dan mengunci pintu. Jangan dipakai. Mau aku kembalikan. Saya gedor pintu, tetapi tidak dibuka. Aduh, jangan pakai itu, Cinta. Kamu tidak menjadi Kartini hanya dengan memakai kostum Kartini. Ayo, jadi diri kamu saja. Kartini itu konsep, bukan aksesori. Tetapi pintu itu tak pernah terbuka. Jakarta, 2005. Kartini, karya Putu Wijaya.
Terima kasih.